kita terus dulu ke Pak Beta ya. Kemudian bersiap-siap Ibu Erita dari Belanda sebagai contoh konkret bagaimana pula kondisi salah satu usaha kita di luar negeri ya. Sebelum nanti kita punya ini tokoh-tokoh yang sangat kita tunggu-tunggu. Ada Pak Lutfi, ada Pak Andrinov, ada Bu Nevi ya. Dan juga nanti kita akan dengar bagaimana pendapat dari teman-teman peserta yang lain. Kami persilakan dulu Pak Beta. Belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli. Ya, saya mendengar penjelasan Pak Joy, Pak Sukri, dan teman-teman yang lain. Ya, terharu karena sebetulnya 2014 itu pemerintah Inggris sudah mengumumkan bahwa pasar abad ke-21 ini adalah umat Muslim gitu ya. Jadi pada saat pengumuman itu yang paling cepat responnya itu adalah Jepang. Jepang dengan suatu artinya gerakan bagaimana membangun fasilitas-fasilitas untuk umat Muslim, gitu ya. Sehingga muncullah artinya pembangunan fasilitas untuk umat Muslim seperti tempat sholat di airport, di hotel, di tempat-tempat umum, malah sampai Jepang membuat mobil untuk masjid berjalan gitu ya. Jadi sehingga kita melihat bahwa ini adalah suatu yang bermanfaat untuk umat Muslim. Ya sebetulnya kalau kita bicara global business, itu yang paling penting adalah branding. Jadi makanya Minangkabau sebetulnya udah punya brand yang terkenal dari sejak lama di negara-negara Islam. Itu ada namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang punya murid udah ratusan kali ya. Anak-anak beliau sendiri itu adalah duta besar dari Arab Saudi di berbagai negara-negara OKI. Nah, sebetulnya saya melihat teman-teman di Minangkabau sekarang nggak ada yang punya hubungan dengan histori ini gitu ya. Jadi dan kita melihat ini adalah sesuatu yang harus dibangun kembali. Kebetulan 2015 melihat peluang-peluang yang ada, kita mendirikan WITA namanya, itu adalah singkatan dari World Halal Industrial and Trade Alliance, di mana kita menginginkan bagaimana membantu orang-orang Minang yang punya impian untuk direalisasikan gitu. Jadi kebetulan background saya sendiri itu adalah infrastruktur. Makanya sebetulnya yang kurang di Sumatera Barat itu adalah bagaimana kita membangun industri halal UMKM di Sumatera Barat gitu ya. Karena dengan adanya industri halal UMKM, itu semua UMKM ini akan terbantu gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya banyak teknologi-teknologi baru yang bisa membuat kita sendiri berada pada posisi yang sama dengan negara-negara maju. Misalnya nanoteknologi. Nanoteknologi ini itu banyak menghasilkan produk-produk makanan, kosmetik, dan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Itu sebetulnya dibutuhkan saat ini. Yang kedua adalah green diesel. Green diesel itu bisa dikatakan adalah teknologi yang baru
di dunia, nggak hanya di Indonesia. Sekarang Indonesia tuh udah bisa, artinya membuat bahan bakar yang 100% dari biomass gitu. Nah, itu adalah sesuatu potensi yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Ya, kalau seandainya kita berbicara teknologi-teknologi baru, berarti peluang kita untuk lebih maju itu besar. Dan itu akan melibatkan banyak UMKM. Katakanlah misalnya one village, one product gitu ya. Karena problem biomass itu tidak tersedia di negara-negara musim yang 4 musim ya. Dia hanya ada di negara-negara tropis. Makanya sampai hari ini secara komersial belum ada yang memproduksi green diesel itu secara komersial, baru untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu aja. Nah, ini adalah suatu yang bisa ditargetkan sebetulnya dari Sumatera Barat gitu ya. Karena bisa dikatakan biofuel itu akan membuka peluang bagi Sumatera Barat untuk bisa connect ke semua end user. Jadi kalau kita fokus di nanoteknologi dan green diesel tadi, itu adalah teknologi-teknologi yang berhubungan dengan consumable. Consumable itu setiap hari dibutuhkan orang, apakah itu makanan, apakah itu bahan bakar, sehingga industri UMKM itu sendiri tidak pernah berhenti. Dia akan artinya berjalan secara berkelanjutan karena memang demand-nya itu setiap hari ada gitu. Jadi sekarang ini kita udah coba membantu Pak Sukri, Pak Joy dulu di Minangkabau Foundation yang ya mungkin saat ini itu adalah waktu yang tepat untuk membangun sinergi yang lebih besar lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Minang diaspora ini bisa artinya melihat peluang ini. Jadi kebetulan Wita itu adalah inisiator untuk berdirinya Minang diaspora gitu ya. Kenapa kita melihat begitu? Karena semenjak pengumuman bahwa pasar yang prospek abad ke-21 itu adalah umat Muslim, makanya kita mendirikan Wita ini. Nah, makanya untuk bisa Wita ini bisa berjalan segera, kita pilihlah Minangkabau sebagai starting point-nya. Nah, saya sudah menulis yang lebih komprehensif, tulisan itu sudah saya kasih ke Pak Burmalis. Mungkin Pak Burmalis nanti bisa infokan ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kebetulan Wita sendiri itu sudah memiliki artinya teman-teman yang spesialis tentang bisnis digital ini ya. Jadi salah satu yang dibutuhkan itu adalah data center gitu ya. Jadi pemilik data center terbesar di Indonesia itu adalah executive chairman dari Wita ini. Jadi makanya kita juga menempatkan Sekjen Wita ini itu seorang ketua asosiasi wartawan online. Jadi fasilitas-fasilitas untuk mendukung UMKM ini udah available sebetulnya gitu. Tinggal bagaimana kita melanjutkan perjuangan Pak Sukri dengan Pak Joy dan teman-teman yang lain tadi untuk bisa artinya tampil di global market. Nah, karena Jepang yang udah terkenal punya suatu image yang baik di global market, makanya kita mendirikan Wita Japan Corporation namanya, itu Desember 2018. Ini akan kita pakai sebagai ujung tombak untuk pemasaran produk-produk halal. Gitu ya. Jadi halal ini adalah sesuatu yang baru yang di dunia sendiri belum ada organisasi yang khusus untuk mengurus
produk halal ini. Kalau perdagangan umum ada WTO gitu ya. Nah, makanya ini kita ciptakan adalah sebagai kendaraan untuk generasi muda Minang yang bisa berperan untuk membangun ya artinya kebangkitan ekonomi umat. Jadi sekarang ini adalah peluang yang tepat untuk memulai semua itu. Jadi ya mungkin detail-detailnya tulisannya ada sama Pak Bermalis. Jadi kita ingin melanjutkan artinya sinergi dengan Pak Sukri, Pak Joy dan lain-lain supaya artinya lebih bisa memanfaatkan semua peluang ini karena lebih dari 200 negara mengalami wabah virus corona ini gitu ya. Jadi terbuka peluang yang sangat luas. Baik. Ya. Oke deh. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi Pak Fasli. Ya, terima kasih Pak Beta atas segala penjelasannya dan visi ya bagaimana kita merambah pasar dunia juga.